pada Tuhan dalam doa. Tuhan, apakah Engkau mencintai aku? Apa kira-kira jawaban Tuhan pada kita? Apakah kita mengalami dikasihi, dicintai Tuhan? Jawabannya sebenarnya ada dalam kitab suci dan kesaksian orang-orang suci yang mengalami betapa kasih Allah itu ada pada mereka. Tuhan bisa jadi tak memberi jawaban verbal, tetapi membuktikan secara real dan sakramental bagaimana Ia mengasihi manusia hingga mengutus Putra Tunggal satu-satunya ke dunia untuk berkarya, menderita, wafat, bangkit, dan akhirnya naik ke surga untuk kita karena cinta kepada kita. Apa yang akan kita jawab pada Tuhan seandainya Tuhan sendiri yang bertanya kepada kita, seperti bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabannya? Dan apa bukti nyatanya? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Carolus Lwanga, seorang pelayan istana Uganda yang juga adalah guru agama. Ia membaptis beberapa orang temannya di istana. Dan ia memberi kesaksian bagaimana mencintai Yesus dalam hidupnya hingga melawan kebobrokan di Uganda, termasuk kebobrokan yang dilakukan oleh raja, perdagangan budak, poligami, pemerkosaan anak-anak. Carolus Lwanga dan teman-temannya rela mengorbankan kenyamanan dan keamanan demi terwujudnya kasih Kristus di rakyat Uganda. Carolus Lwanga dibunuh pada tahun 1886 bersama dengan 21 temannya. Seorang yang paling muda yang berani mempertahankan iman karena kasihnya kepada Tuhan bernama Kizito pada usia 13 tahun. Mereka tak gentar sedikit pun karena mengasihi Tuhan. Itulah bukti nyata cinta mereka kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyerahkan gerejanya hanya kepada orang-orang yang mencintainya. Ia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agapasme, itu apakah engkau mencintai aku dengan kasih Allah hingga berani mengorbankan diri lebih daripada mereka itu? Petrus jawabannya lain, walaupun kata-kata Indonesianya sama. Benar Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihimu sebagai teman. Aku tidak mampu mempunyai cinta ilahi yang berani mengorbankan nyawa seperti engkau sendiri. Setelah kebangkitan peristiwa ini, Yesus memahami dua kali pertanyaan yang sama dan kedua kali juga jawaban yang sama. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus menurunkan standarnya, mengganti dengan kata-kata Petrus sendiri. Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku dengan cinta sebagai seorang sahabat, sekalipun tidak mempunyai cinta atau tidak mau memiliki cinta ilahi seperti aku sendiri? Petrus menangis pada saat itu dan ia berkata, betul Tuhan, aku hanya mampu mencintai engkau sebagai sahabat, tidak berani mengorbankan nyawa. Maka ketika aku ditanya, aku menyangkal engkau 3 kali. Demikianlah latar belakang dari pertanyaan itu. Dan Yesus berpesan selalu, memiliki cinta apapun, gembalakanlah domba-dombaku asal kamu mencintai aku. Hanya orang yang mencintai Allah pantas mengembalakan domba-dombanya. Kelak Roh Kudus mengubah Petrus setelah Pentakosta dari kasih filial seorang sahabat menjadi kasih ilahi
kasih agape yang berani mengorbankan nyawa. Maka saat diminta berhenti mengajar tentang Yesus yang bangkit, Petrus tampil bersama dengan Yohanes di depan mahkamah agung, mahkamah agama, bersaksi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5:29 artinya, aku akan lebih taat kepada Allah dan lebih baik mati daripada aku mengkhianati ketaatan dan kasihku pada Allah. Petrus sudah berubah. Pada saat itu Petrus membuktikan diri bahwa ia mencintai Yesus secara agape, secara cinta kasih ilahi, berani mengorbankan nyawa. Roh Kudus mengubah Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita ditanya juga oleh Yesus untuk kesekian kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita hari ini? Mudah-mudahan jawaban kita seperti Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, entah dengan kasih filial ataupun kasih ilahi. Kepada para rohaniwan, Yesus akan menjawab, gembalakanlah umat yang dipercayakan kepadamu. Kepada para suami ia menjawab, gembalakanlah istri yang dianugerahkan kepadamu. Dan kepada para istri ia menjawab, gembalakanlah suami yang menjadi teman hidupmu. Kepada para orang tua ia menjawab, gembalakanlah anak-anakmu yang dianugerahkan padamu. Dan kepada anak-anak ia akan menjawab, gembalakanlah anugerah orang tua yang diberikan kepadamu. Dan kepada kita semua Yesus bersabda, gembalakanlah sesamamu yang dipercayakan pada tugas, tanggung jawab dan wewenang.